البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim, yaitu pembahasan yang baru, yaitu mengenai orang yang terburu-buru ingin mendapatkan sesuatu yang semula dia mendapatkannya tapi terburu-buru dengan cara yang haram, justru dia akan dihukum dengan apa? Sebaliknya, dia enggak mendapatkan apa-apa. Paham ya? Kaidah ini kaidah yang ma'rufah, kaidah yang sudah ma'rufah, terkenal, na barakallahu fikum, di kalangan apa? Ahli fikih. Paham ya? Dan ma'ruf kaidah ini ya, sering diulang-ulang. Kaidahnya kaidah yang ma'rufah, yaitu man ta'ajjala syai'an qabla awanihi 'uqiba bi hirmanihi. Paham ya? Man ta'ajjala syai'an, atau beliau nanti menyebutkan juga dengan semakna qabla awanihi 'uqiba bi hirmanihi. Barang siapa yang terburu-buru untuk mendapatkan sesuatu sebelum saatnya, maka dia nanti akan apa? Akan barakallahu fikum, akan dihukum dengan sebaliknya. Justru dia yang tidak mendapatkannya. Contohnya apa dulu? Contohnya orang ingin segera dapat warisan. Bapak dan anaknya. Anaknya kan otomatis dapat warisannya nanti ya kalau bapaknya meninggal. Tapi anaknya buru-buru. Bapaknya diracun. Diracun, lagi pulang kerja, diracun sama anak tersebut biar segera mati, dan anaknya pengen segera mendapat apa? Warisan. Tapi justru secara syariat apa? Dihukum sebaliknya, dia enggak dapat warisan karena membunuh bapaknya. Paham maksudnya? Nah, jadi perlu diperhatikan baik-baik, nanti itu berkaitan masalah apa? Masalah fikih, masalah kehidupan sehari-hari. Jadi kalau orang buru-buru pengen segera mendapatkan sesuatu, nah, dengan cara maksiat dia melakukannya, maka dia tidak akan mendapatkan apa-apa. Mahum insyaallah. Ayo na'am, kita lihat. Qala al-mu'allifu asbahullah, judulnya kita lihat, man ista'jala syai'an qabla awanihi 'uqiba bi hirmanihi. Naam. Istajala dengan ta'ajjala itu artinya sama ya. Nama barakallahu fikum, maksudnya apa? Barang siapa yang terburu-buru ingin mendapatkan sesuatu sebelum waktunya, uqiba bi hirmanihi, niscaya dia akan dihukum dengan apa? Diharamkannya mendapatkan sesuatu tersebut. Paham kaidah ini? Ayo na'am. Contohnya tadi itu tak ulang-ulang biar nanti enggak gagal paham. Contohnya anak pengen segera dapat warisan orang tuanya. Orang tuanya diracun, sprit campur apa? Baygon. Nah, barakallahu fikum, akhirnya meninggal dunia orang tuanya. Akhirnya apa? Enggak dapat warisan anaknya karena apa? Karena sebabnya membunuh bapaknya tadi itu. Mahfum insyaallah. Kaidah ini penting sekali. Jangan sampai antum lupakan. Nanti sering muncul ini ya dalam pembahasan-pembahasan dalam fikih atau usul atau yang semisalnya. Qala al-Imam As-Sa'di rahimatullah alaih, mu'ajilul mahdhuri qabla anihi qad ba'a bil khusrani ma'irmanihi. Orang yang terburu-buru dengan suatu perkara yang diharamkan sebelum waktunya, justru dia akan kembali membawa kebangkrutan, kerugian bersamaan diharamkannya. Paham belum? Terburu-buru dia untuk mendapatkan sesuatu yang masih diharamkan. Ya enggak? Bapaknya ketika masih hidup, haram enggak anaknya minta warisan? Haram enggak boleh. Karena apa? Karena belum saatnya. Nah, dia buru-buru, enggak sabar dia. Langsung bapaknya diracun tadi itu, atau bapaknya dibunuh misalkan. Dipenggal lehernya oleh anaknya tadi itu. Allahu musta'an. Akhirnya apa? Justru anaknya apa? Tidak mendapatkan apa-apa. Ini contoh saja. Kita lihat di sini. Qala al-Imam As-Sa'di rahimatullah alaih. Antum lihat syarahnya itu, syarahnya yang disarah oleh As-Sa'di rahmatullahi alaih. Hadza makna qaulihim, ini makna ucapan mereka. Man ista'jala syai'an qabla awanihi 'uqiba bi hirmanihi. Barang siapa yang terburu-buru ingin mendapatkan sesuatu sebelum waktunya, dia dihukum. Diharamkan apa? Dihukum dengan apa? Dengan diharamkannya untuk mendapatkan sesuatu tersebut. Paham belum ini? Na'am barakallahu fikum. Contohnya, antum kerja, kontrakan kerjanya berapa? 1 bulan. Belum 1 bulan antum malah apa? Malah mencuri uang yang milik bosnya tadi itu. Padahal seharusnya gaji yang antum miliki yang dibawa oleh bos tadi kan dikasihkan ketika akhir bulan. Antum buru-buru. Akhirnya bosnya dibunuh. Paham ya? Dibunuh oleh siapa? Oleh yang ngontrak kerja tadi itu. Ternyata apa? Ternyata setelah dibunuh dia dapat uang banyak. Itu justru haram bagi dia. Karena belum waktunya. Belum habis waktu kontraknya. Paham maksudnya ini saya? Insyaallah paham, soal ini mudah sekali. Kita lihat sini. Wa hadza 'amun fi ahkamid dunya wal akhirah. Ini umum berkaitan masalah hukum dunia
Dan bahkan masalah akhirat pun kaidah ini diterapkan. Jadi jangan sampai kita mandang cuma masalah dunia saja, masalah akhirat pun juga dilarang. Nah, barakallahu fikum, terburu-buru ingin mendapat sesuatu dengan cara yang haram. Nah, barakallahu fikum, antum misalkan pengen segera haji. Nah, sudah nabung itu enggak, sudah 30 tahun nabung enggak apa? Uangnya enggak tembus-tembus dia. Akhirnya ketika tahun yang ke-30 tersebut langsung dia apa? Begal, ngerampok, sekali ngerampok dapatnya 100 juta. Paham ya? Langsung dia pakai untuk haji, haram enggak? Haram. Belum waktunya. Paham ya? Kenapa? Karena seharusnya disabar. Dia sabar sampai Allah Taala berikan kemampuan. Dia enggak sabar malah mencuri. Itu dengan cara yang haram. Kita lihat nanti. Kata beliau, wa yadkhulu fiha masail katsirah, dan masuk nah barakallahu fikum dalam kaidah ini permasalahan-permasalahan yang banyak. Minha di antaranya idza qatala muwarrisahu. Apabila ada orang membunuh apa? Membunuh orang yang memberikan warisan kepadanya, dibunuh sama dia. Itu contohnya. Satu. Paham soalnya ya? Bentuknya surahnya paham soalnya ya? Apa? Au man awsalahu bisyai'in, atau orang yang mewasiatkan kepadanya dengan sesuatu. Aku wasiatkan, nanti kalau aku meninggal dunia, tolong tanah 1 hektar sana itu kamu yang megang, atau aku berikan kepada kamu untuk keperluan sehari-hari misalkan. Ternyata apa? Wasiat ini orangnya belum meninggal, sama dia malah justru apa? Orang yang memberikan wasiat dibunuh sama dia. Pengen segera mendapatkan wasiat tadi itu. Haram enggak akhirnya? Haram. Berikutnya, au qatala 'abdu al-mudabbar sayyidah ini. Atau seorang budak membunuh apa? Nah, membunuh tuannya. Budak mudabbar. Mudabbar itu tuannya ngomong, "Wahai budakku, nanti kalau aku meninggal dunia kamu merdeka." Paham ya? Belum meninggal dunia budaknya enggak sabar. Tuannya diracun. Allah musta'an, dibunuh sama dia, enggak tahu bagaimana cara bunuhnya, yang penting tiba-tiba pagi hari sudah tergantung di depan pintu misalkan. Posisinya budaknya ini enggak sabar. Seharusnya budaknya ini kalau sabar, tuannya meninggal dia merdeka. Itu namanya mudabbar. Jadi al-'abdu al-mudabbar itu barakallahu fikum adalah apa? Adalah ucapan seorang tuan kepada budaknya, "Wahai budakku, nanti kalau aku meninggal dunia kamu merdeka." Itu namanya mudabbar. Dipahami Bapak ya? Nah, nanti antum akan jumpai seperti ini, mesti akan jumpai di kitab-kitab fikih itu. Jadi mudabbar itu maksudnya budak yang dikasih syarat oleh tuannya, dia merdeka setelah tuannya apa? Meninggal. Paham salahnya ya? Nah, barakallahu fikum. Nah ini, qatalal 'abdul mudabbar sayyidah. Seorang budak yang mudabbar malah bunuh tuannya. Akhirnya apa? Terkena kaidah ini. Belum waktunya dia kan belum waktunya merdeka. Dia terburu-buru pengen segera merdeka dia, budaknya ini. Akhirnya tuannya apa tadi? Dibunuh. Allah musta'an. Fa innahu yuhramul mirath wal asniyah wal 'itq. Maka dia haram mendapatkan warisan yang pertama tadi. Yang kedua maka haram dia mendapatkan wasiat. Yang ketiga maka haram dia untuk merdeka. Paham soalnya ya? Ingat-ingat ya, budak mudabbar itu budak yang bagaimana? Sudah kami sebutkan, antum barakallahu fiikum hafalkan itu. Yaitu budak yang dikasih syarat oleh tuannya, kalau tuannya meninggal dia merdeka. Paham belum? Nah, barakallahu fiikum. Contohnya adalah misal misal qauli sayyid li 'abdihi. Seperti ucapan seorang budak pada tuan kepada budaknya, "Ya 'abdi, barakallahu fiikum, idza mittu ana anta hur." Paham ya? Apabila aku meninggal kamu merdeka. Paham belum? Jadi globalnya gitu ya, ingat ya, mudabbar itu maknanya tadi itu. Jadi seorang tuan mensyaratkan kemerdekaan budaknya tadi kalau dia sudah meninggal. Lah ini enggak sabar budaknya ini. Suruh nunggu dulu meninggal biar merdeka, dia enggak sabar. Akhirnya justru apa? Malah tuannya dibunuh oleh budaknya tadi. Mohon insyaallah ya seperti itu ya. Nah, barakallahu fikum, yang seperti itu masuk dalam apa? Kategori ini. Naam. Perhatikan baik-baik. Berikutnya wa minha, di antaranya juga al-mutalliq fi maradi mautih. Ya, naam. Orang yang menceraikan, mutalliq, orang yang menceraikan di masa-masa sakit, yang sakit tersebut adalah sakit yang barakallahu fikum di masa kematian dia. Maksudnya itu pada waktu dia sakit, dengan sakit tersebut dia meninggal itu loh. Kan ada yang namanya sakit parah. Sakit parah itu dia meninggal dengan penyakit yang dia alami di akhir tersebut itu loh. Paham maksudnya ya? Jadi al-mutalliq fi maradi mautih itu maksudnya orang yang menceraikan di masa-masa dia sakit, yang sakit tersebut adalah apa? Sakit yang terakhir yang dia mati.
Dia contohnya ini, aku ceraikan kamu. Nah, tujuannya apa sih? Tujuannya biar nanti dia nggak dapat warisan itu loh. Paham belum? Nah, jadi kan nggak diperbolehkan seperti ini. Jadi dia menceraikan ketika sebelum mati tadi itu, tujuannya biar nanti apa? Istri itu nggak dapat warisan. Karena kalau istri diceraikan udah cerai itu kan nggak dapat warisan nanti. Nah, tujuannya itu nanti malah diharamkan. Fa inna zaujatahu tarithu minhu, maka istrinya tetap mendapatkan warisan dari suami tadi karena suami ini siasat dia, politik dia. Jadi dia sengaja ketika mau matinya ngomong anti talib. Tujuannya apa tadi? Biar istrinya enggak dapat warisan, justru dapat itu loh. Paham belum? Nah, walau kharajat minal iddah, walaupun keluar dari masa iddahnya pun terdapat karena dia apa? Karena dia menyengaja tadi itu. Nah, barakallahu fikum itu. Mohon salah ya. Ayo. Kita baca dikit lagi syarahnya itu karena cuman sedikit ya syarahnya ya. Ya, wa kadzalika fi ahkamil akhirah. Seperti itu pula mengenai hukum-hukum apa akhirat, hukum berkaitan masalah akhirat. Nah, barakallahu fikum seperti itu pula. Naam. Faman labisal harir, nah barakallahu fikum. Apa? Faman labisal harir, barang siapa yang memakai sutra di dunia lam yalbashu fil akhirah. Niscaya dia tidak akan memakai di akhiratnya. Kenapa? Karena di dunia diharamkan enggak sutra untuk laki-laki? Haram. Dia buru-buru beli sutra 5 meter dibikin jubah. Paham ya? Jubahnya model jubah haramain misalkan. Tapi apa sutra? Paham ya? Kayaknya sutra enggak sembarangan. Haram kan? Dia menggunakannya di dunia, diharamkan nanti di akhirat. Masalah akhirat berarti ini ya. Man ta'ajjala syai'an qabla awanihi uqiba bihirmanih. Ini kaidahnya dihafal ini. Man ta'ajjala syai'an qabla awanihi uqiba bihirmanih. Naam. Barang siapa yang terburu-buru, na'am barakallahu fikum, untuk mendapatkan sesuatu sebelum saatnya, maka dia akan dihukum dengan apa? Akan dihukum dengan sebaliknya. Sebaliknya berarti diharamkan. Berarti enggak dapat apa-apa dia. Diharamkan mendapatkan apa-apa. Naam. Contohnya ini tadi ya. Nah, masalah akhirat tadi dia makainya harirnya di dunia. Tapi boleh enggak laki-laki pakai sutra di dunia ini kalau darurat? Boleh. Seperti punya penyakit, nah barakallahu fikum hikah itu gatal. Paham ya? Gatal yang sangat itu biasanya sembuh dengan kain sutra. Biasanya ya. Cuman itu hanya sebatas ketika mengobati saja. Selebihnya enggak boleh. Masuk dalam kategori daruratnya ya. Nah, barakallahu fikum karena sutra itu lembut sekali yang asli ya, yang ori itu lembut sekali, harganya mahal. Nah, barakallahu fikum. Kita lihat, wa man syaribal khamr fid dunya lam yashrabhu fil akhirah. Dan barang siapa yang meminum khamr di dunia, dia tidak akan meminum khamr tersebut di akhirat. Kenapa? Buru-buru. Apa maksudnya? Di dunia kita haram enggak minum khamr? Haram. Dia malah minum di dunia. Akhirnya di akhirat enggak dapat apa-apa. Paham salahnya? Naam, seperti itu. Wa kama annal muta'ajjilil mahdhur yu'aqab bil hirman, dan sebagaimana orang yang terburu-buru lil mahdhur untuk melakukan perkara yang semula diharamkan, yu'aqab bil hirman, dia justru dihukum dengan apa? Diharamkannya tadi itu. Paham belum? Paham belum maksudnya nih? Dan dia diharamkan di dunia pakai apa? Sutra. Dia terburu-buru, justru nanti diharamkan di akhirat itu. Faman taraka syai'an lillah tahwahu nafsuhu awadahu Allahu khairan minhu fid dunya wal akhirah. Dan barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah dalam keadaan hawa nafsunya itu pengen, dalam keadaan jiwanya itu pengen, tapi dia meninggalkan karena Allah, awadahu Allahu khairan minhu fid dunya wal akhirah. Niscaya Allah Taala akan menggantikannya dengan yang lebih baik di dunia dan di akhirat. Contohnya, orang sengaja meninggalkan pekerja di bank. Kerja di bank enggak sembarangan loh. Kalau orangnya sudah misalkan tingkatan tinggi, sebulan bisa mencapai 30 juta itu gajinya. Paham ya? Sebulan enggak sembarangan. Ada juga yang lebih tinggi lagi, sepekan bisa jutaan itu. Bank tapi ya ingat-ingat ya, ada transaksi ribawiyah, ada perkara yang haram itu. Dia sengaja meninggalkan kerjaan di bank tadi karena di dalamnya ada unsur perkara yang haram, yang maksiat tadi dia tinggalkan karena Allah. Niscaya Allah Ta'ala akan menggantikan lebih baik dari dia. Akhirnya setelah dia meninggalkan kerja di bank, kerja di mana coba? Kerjanya mangkal jualan tempe dan tahu. Paham ya? Tapi enggak sembarangan. Dia jualan tempe dan tahu itu bukan penjualnya, dia bosnya dia. Paham ya? Sehingga sebulan 50 juta, lebih banyak lagi. Apa maksudnya? Nah, karena apa? Karena meninggalkan sesuatu karena Allah Ta'ala tadi. Allah Ta'ala ganti dengan lebih baik. Nah, barakallahu fikum, seperti itu ada. Jadi awal mulanya kerja di bank, memang gajinya besar, mungkin 2 kali gajian aja bisa dapat avansa misalkan. Besar. Dan memang fitnahnya besar sekali kerja di bank itu, karena fitnah yang sangat ngeri dan juga ribawiyah tadi itu. Allah musta'an. Nah, kemudian
Orang tersebut meninggalkan karena Allah Ta'ala meninggalkan kerjaan yang haram tadi itu. Allah Ta'ala gantikan lebih besar. Faman taraka ma'asiyallah wa nafsuhu tashtahiha awadahullahu imanan fil qalbihi. Masya Allah. Dan barang siapa meninggalkan kemaksiatan, barang siapa yang meninggalkan kemaksiatan kepada Allah dan dirinya itu pengen sekali melakukan kemaksiatan, niscaya Allah Ta'ala akan menggantikan keimanan di dalam hatinya. Naam, wasi'atan wa insyirahan, dan akan menggantikan keluasan dan kelapangan pada hatinya. Wa barakatan fi rizqihi, dan diberkahi, menambahkan Allah menggantikan keberkahan pada rezekinya, wa sihhatan fi badanihi, dan kesehatan pada badannya, ma'amalahu min thawabillahi alladzi la yuqdar ala wasfihi wallahul musta'an. Bersamaan dengan itu apa? Dia masih mendapatkan pahala dari Allah Ta'ala yang tidak bisa dihitung-hitung, yang tidak bisa diperkirakan sifatnya. Paham belum? Nah, barakallahu fi, enggak bisa ditakdirkan, enggak bisa diperkirakan sifatnya. Maksudnya banyak sekali pahalanya karena dia bersabar Nah, dari melakukan perkara yang Allah Taala haramkan. Nah, barakallahu fikum. Ikhwani fi din, azza wa jazakumullah. Jadi kaidah ini kaidah yang sangat penting, perlu antum pahami baik-baik. Dengan kita baca sedikit apa yang disampaikan oleh Al-Imam Al-'Allamah Al-Bassam rahimatullah alaihi. Qala Al-'Allamah Al-Bassam rahimahullah fi Tawdihil Ahkam, man istajala syai'an qabla awanihi 'uqiba bihirmanihi. Ini tak ulang-ulang biar antum melekat dan faham ya, dihafalkan kaidah ini. Barang siapa yang terburu-buru untuk mendapatkan sesuatu sebelum waktunya, 'uqiba bihirmanihi. Dia dihukum Dengan Dengan diharamkannya untuk mendapatkan sesuatu tersebut. Mafhum? Naam. Al-ma'na, maknanya apa maknanya? Barakallahu fiikum, kita lihat maknanya. Anna man yatawassalu bil wasail allati laysat masyru'atan ta'ajjulan minhu lil husul ala maqsudih al mustahiq lahu fa inna syar'a amiluhu bi diddi maqsudihi wa aujaba hirmanuhu jazaa'a fi'lihi wasti'jalihi. Artinya barang siapa yang dia itu menempuh suatu sarana dengan sarana-sarana yang tidak disyariatkan, karena apa sebabnya? Buru-buru untuk segera mendapatkan apa yang dia inginkan yang berhak untuknya. Paham belum? Dia menempuh cara maksiat tadi itu. Bapaknya dibunuh agar segera mendapatkan apa tadi? Harta warisan. Buru-buru atau enggak? Nah, buru-buru seperti itu. Justru apa? Inna syar'a, sesungguhnya justru syariat itu, na'am barakallahu fikum, amilhu, memperlakukan dia bididdi maqsudihi, memperlakukan orang tersebut dengan lawan yang dia inginkan. Paham ya? Yang dia inginkan dapat warisan, justru dia tidak mendapatkan warisan. Fa aujaba hirmanu, maka malah justru justru wajib untuk dia itu diharamkan. Nah, barakallahu fikum, wajib dia diharamkan jazaa'a fi'lihi wasti'jalihi, karena sebagai bentuk balasan perbuatan dia dan juga ketergesa-gesaannya tadi. Paham ya? Terburu-buru tadi itu. Mohon insyaallah. Na'am barakallahu fikum. Kita lihat berikutnya. Falau qatala warisun muwarrisahu musta'jilan lil irs. Kalau seandainya ada orang yang mendapatkan waris, itu berarti ahli waris ya. Kalau seandainya ada ahli waris membunuh orang yang mewaris, orang yang akan memberikan warisan kepadanya, musta'jilan, karena dalam keadaan dia terburu-buru untuk mendapatkan warisan, fa innahu yuhram minal miras. Maka sesungguhnya dia diharamkan untuk mendapatkan harta warisan tadi. Sawa'un akana muttahaman aw ghair muttaham. Baik dia itu tertuduh atau tidak tertuduh, intinya kalau dia membunuh, paham maksudnya ya? Dia membunuh, barakallahu fikum, tanpa kita mengetahui latar belakangnya bagaimana, intinya dia membunuh, tapi dia tujuannya apa nih? Tanpa kita mengetahui cara membunuhnya bagaimana, tapi tujuannya dia agar segera mendapatkan warisan, justru diharamkan untuk mendapatkan warisan tersebut. Mahum insyaallah ini ya. Barakallahu fikum. Ikhwan fid din, azza wa jazakumullah, perhatikan baik-baik. Waqad abbara Ibnu Rajab an hadhil qaidah biqauli, dan sungguh Ibnu Rajab telah memberikan ungkapan tentang kaidah ini dengan ucapan beliau. Jadi setelah kitab ini insyaallah taala nanti kita baca satu lagi yaitu karyanya barakallahu fikum Ibnu Rajab Al-Hambali rahimatullah alaih. Tebal aslinya, cuman di kitab itu dibikin mulhaqatnya. Jadi dibikin istilahnya ringkasannya yang kita baca nanti, yang di belakang kitab itu ada lagi kan? Masih ada lagi satu lagi. Nah, setelah itu nanti baru selesai insyaallah taala. Kalaupun membaca yang sering kita nukilkan di sini, karya siapa? Al-Imam Ibnu Utsaimin itu. Barakallahu fiikum, mandhumah qawaid fikih wa mandhumah usul fikih wa qawaidih itu.
Kita lihat dulu. Sungguh telah diungkapkan Ibnu Rajab rahimahullah taala dengan ucapannya, man ata bisababin yufidul milk awil hil aw yasqutul wajibat ala wajhin muharram, barang siapa yang mendatangi sebab yang sebab tersebut, nah barakallahu fikum, memberikan apa? Memberikan faedah kepemilikan. Jadi dengan sebab dia membunuh misalkan dia akan memiliki harta warisan, awil hil, atau dengan sebab itu dia akan apa? Menjadi halal, au yasqutul wajibat, atau dengan sebab itu dia akan apa? Nah barakallahu fikum, akan digugurkan kewajiban-kewajiban ala wajhin muharram, dalam bentuk muharram, adalah di atas sisi muharram. Maksudnya apa? Maksudnya tidak dengan cara halal, dengan cara haram gitu. Nah barakallahu fikum, ulghiya dzalikus sabab, ulghiya dzalikas sabab wa sara wujuduhu kal adam. Maka apa? Sebab tersebut ditiadakan. Dan menjadilah apa? Adanya sebab tersebut seperti seakan-akan enggak ada. Walam yatarattab alaihi ahkamu, dan tidak apa? Tidak berakibat dengan perbuatan tersebut hukum-hukumnya. Jadi enggak boleh. Contohnya, nah barakallahu fikum, ada orang laki-laki menceraikan istrinya dengan perceraian tolak bain. Ternyata suami ini, laki-laki ini menilai ternyata mantan istriku tuh masih lumayan juga misalkan. Dia masih pengen balik kepada mantan istri tadi, tapi dia dengan cara hilah. Kan enggak boleh balik sampai istrinya dinikahi oleh orang-orang, oleh laki-laki lain, ya enggak? Ternyata dia dengan cara hilah. Bagaimana? Manggil orang. Kamu tak gaji. Tolong kamu nikahi istriku. Setelah 1 pekan kamu ceraikan. Biar nanti anak halal untuk menikahi mantan istriku. Paham belum maksud ini? Jadi dia menikahi, dia menggunakan siasat, nyuruh orang agar menikah dengan mantan istrinya tadi, tapi 1 pekan aja. Tujuannya apa? Tujuannya biar suami yang pertama ini bisa lagi nikah dengan mantan istri tadi. Paham belum? Jadi namanya nikah tahlil namanya. Pernikahan untuk menghalalkan ini haram hukumnya, malah enggak boleh. Paham belum? Jadi seperti itu contohnya. Jadi contoh yang hil tadi itu contohnya. Kalau contoh yang milik tadi masalah warisan tadi itu. Paham maksudnya ya? Ya na'am barakallahu fikum. Kalau contoh yang apa? Contoh yang untuk biar tergugurkan kewajiban, contohnya dia na'am barakallahu fikum, seharusnya kalau laki-laki wajib enggak salat jamaah di masjid? Wajib. Tapi dia apa? Sengaja menyakiti dirinya. Paham ya? Biar nanti enggak wajib. Wah, harus sakit kan di rumah. Akhirnya apa? Akhirnya dia sengaja melukai dirinya. Perutnya ditusuk separuh misalkan, kemudian tangannya sobek misalkan, berdarah semua kan, akhirnya dia sakit di rumah sakit. Akhirnya dia akan mendapatkan apa? Mendapatkan keringanan enggak salat jamaah di masjid, tapi justru haram. Kenapa haram? Karena dia melakukan tersebut kan tujuannya adalah lain tujuannya. Karena tidak masuk dalam udzur syar'i. Udzur syar'i kan dia memang sakit asalnya gitu loh. Paham maksudnya? Itu di antara contoh yang disebutkan di sini. Nah, mau misalnya ya, maka natu hadil qaidah, kedudukan kaidah ini. Hadil qaidatu min babis siyasah syar'iyyah. Kaidah ini masuk dalam apa? Dalam bab politik yang syar'i. Fi saddid dara'i, itu berkaitan masalah menutup celah-celah atau pintu-pintu barakallahu fikum fitnah. Saddid dara'i itu maksudnya menutup celah-celah, menutup sarana-sarana. Kama fi hirmanil warith minal mirath, sebagaimana ahli waris diharamkan dari harta warisan idza qatala muwarrithahu, apabila dia membunuh orang yang akan memberikan harta warisan, walau kana qatluhu khata'an, walaupun pembunuhan tersebut dibunuh dengan cara keliru. Mohon insyaallah. Nah barakallahu fikum. Adapun yang nomor 2 insyaallah taala pada pertemuan yang akan datang biidznillah subhanahu wa taala, walhamdulillahirabbil alamin.